Yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyebutkan nama dan asal medianya. Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya. Bapak Ibu serta rekan-rekan media, silakan. Ya, yang di ujung sana. Silakan Bapak. Selamat siang. Saya Bobi Sapuliti dari Radio Republik Indonesia dari RRI. Tadi dalam rilis tadi disebutkan sejumlah pelaku ada 23 orang, kemudian 6 pelaku. Nah, yang saya tanyakan apakah para pelaku itu hanya sebatas kurir ataupun bandar yang berhasil diamankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal kokain. Yang memang tadi berhasil diamankan 3 kilogram kalau nggak salah. Tapi memang kalau di Indonesia, mohon dikoreksi, itu sudah cukup lama ya. Maksudnya tahun 2020 itu, mohon dikoreksi kalau saya salah. Itu sempat juga ditangkap malahan bandar kecil kali ya. Itu artis malahan di tahun 2020 yang mengedarkan kokain. Yang ketiga, ini Pak Kepala, tadi juga dari perwakilan Polhukam mengatakan bahwa arahan Presiden untuk memusnahkan narkoba dari Indonesia. Nah, terkait pemusnahan nih Pak Kepala, ini yang kemarin di Kampung Kaipang ini menyisakan pertanyaan bagi publik Pak. Karena kemarin kan yang dimusnahkan itu hanya beberapa bungkus ya Pak. Itu sisanya cukup banyak Pak, gitu kan. Publik pasti bertanya-tanya, kemanakah barang-barang tersebut dimusnahkan atau dikirim kemanakah lagi? Ini kan menjadi pertanyaan publik Pak. Untuk menjawab tiada dusta di antara kita Pak, mungkin bisa dijelaskan kemana barang-barang tersebut dimusnahkan Pak, biar lebih transparan seperti Bapak bilang. Terima kasih. Baik, selanjutnya penanya kedua, kami silakan. Dari sisi sebelah kiri, dari Silakan. Saya Sabto dari Gensa Media Indonesia. Terakhir beberapa pekan lalu ada penggerebekan di Sumbar terkait narkoba jenis vape ya, yang diisap itu cartridge. Itu langkah ke depannya kira-kira, mengingat sudah marak dikonsumsi publik, banyak toko yang sudah menjual juga berbentuk cairan vape itu pengganti rokok elektronik. Apa langkah dari BNN untuk menyikapi hal tersebut? Itu yang pertama. Terus adakah kolaborasi dengan BPOM juga terkait perizinan edar? Karena itu termasuk rokok elektronik yang memang disinyalir bisa masuk ke narkoba juga. Soalnya waktu kemarin sudah sempat ada penggerebekan. Itu aja. Terima kasih. Baik, silakan penanya ketiga, kami silakan, kami beri kesempatan. Dari belakang ya. Oke. Tes. Ya, baik Bapak, saya ada perwakilan dari RT dan RW Genzi ingin menyampaikan terkait bagaimana sih penanggulangan akan anak-anak muda ini agar terhindar dari barang-barang yang ada di depan kita ini. Soalnya rentan bagi usia-usia kami ini terbawa arus untuk terlibat di barang depan-depan kami ini Pak. Baik, seperti itu ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah 3 penanya, selanjutnya kami silakan kepada Kepala BNN untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama ingin saya jelaskan bahwa pertanyaan pertama tentang masuknya kokain. Betul, kokain ini sudah sering masuk ke Indonesia, namun kadang-kadang itu lewat tangan ketiga, tangan kedua, tangan ketiga. Tapi hari ini kita menerima langsung dari sumbernya. Kalau yang mungkin sebelum-sebelumnya itu orang Indonesia yang berangkat ke sana lalu ambil bawa ke sini. Tapi hari ini orang Brazil langsung dari sana dibawa ke sini. Artinya destinasinya mereka sudah tahu, kemudian
networkingnya sudah terbentuk di sini, sudah ada komunikasi langsung dari sana ke sini. Ini yang sedang kita fokus untuk bagaimana menghancurkan jaringan mereka di Indonesia dan berkoordinasi kita dengan pemerintahan Brazil, penegak hukum di sana supaya kita sama-sama mencegah dari dua sisi, bukan hanya di sini tapi juga kita lakukan yang lebih progresif lagi, yaitu di pusatnya di sana di Amerika Latin. Kemudian yang berikut masalah kurir. Apakah yang ditangkap ini kurir ataukah ini bandarnya? Saya ingin jelaskan, kalau kita berbicara tentang sindikat, kita berbicara tentang satu struktur besar, mulai dari atas sampai ke bawah. Dan BNN fokus tidak sekedar kurir. Kita sering menangkap orang yang baru turun dari kapal, kita sudah ambil. Karena kita memonitor mereka. Turun dari ini mereka kita sudah ambil, dan kita sudah tahu siapa yang siapa struktur organisasi, siapa saja yang mengendalikan, siapa yang punya uang, dan siapa yang akan membawa barang dari satu tempat, dari Aceh atau dari Sumatera Utara misalnya ke Indonesia. Jadi bukan sekedar kurir, tapi strukturnya yang kita hancurkan. Itu menjadi fokus kita. Kalau sekedar menangkap kurir, ya kita cuma sekedar membersih yang di bawah, yang di ujung hilir dari operasi atau jaringan itu, dan itu akan tidak efektif. Maka BNN dari puncaknya. Kemudian yang berikut masalah barang bukti yang dimusnahkan beberapa hari lalu. Rasa-rasanya pada saat itu kita mengajak wartawan untuk hadir, lalu kemudian mengantarnya sampai ke pusat tempat kita, karena 2 tempat, di tempat Kampung Kaipang itu. Lalu kemudian kita juga undang wartawan ikut juga ke tempat pemusnahan di mana Pak? Di Bekasi ya? Di Kerawang. Jadi mungkin Pak Sapulete ini mungkin tidak ikut pada saat itu ya. Tapi yang lain kita ikutkan, jaksa juga sampai selesai melihat, bukan hanya BNN, jaksa menyaksikan itu. Jadi ini perintah pemusnahan itu bukan sekedar inisiatif BNN, tapi perintah undang-undang dan diawasi oleh jaksa. Jadi jangan khawatir, kita akan berusaha untuk setransparan mungkin. Saya terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan koreksi kepada penegak hukum, terutama BNN, sehingga kita mempunyai satu kesadaran dan punya komitmen bahwa kita tidak boleh macam-macam karena diawasi oleh publik. Itu yang terus kita bangun. Mudah-mudahan ini terus kita perbaiki dan kita lebih transparan dalam menangani kasus-kasus narkoba. Kemudian narkoba jenis rokok elektrik ya. Ya, saya sudah perintahkan kepada Puslapor untuk melakukan penelitian. Kita membeli secara random di pasar untuk melihat apakah dari berbagai macam brand yang beredar di lapangan, di masyarakat ini, ada enggak yang tersusupi oleh jaringan sindikat narkoba ini. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita terus bergerak untuk melakukan penyelidikan. Maka secara random ini untuk juga memberikan semacam informasi kepada kita, mencari informasi-informasi yang beredar di lapangan, lalu kemudian kita uji laboratorium untuk menemukan. Kita juga kerjasama dengan BPOM dan lain-lain, kementerian lain untuk melihat perdagangan rokok elektrik ini apakah telah memenuhi standar atau tidak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kita terus, memang segala macam kejahatan itu dia akan mencari celah-celah di mana dia bisa melakukan lewat media-media apa saja. Maka tugas penegak hukum, tugas negara adalah mampu membaca perubahan perilaku
perubahan-perubahan modus operandi, perubahan-perubahan kejahatan ini dalam semua aspek. Feeling, intuisi, intelijen kita terus kita gunakan untuk itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari anak-anak kita, para agensi ini, betul, terima kasih atas perhatian dan kesadaran dari penanya tadi. Fenomena narkoba hari ini menyasar anak-anak remaja itu, dari survei kita tahun 2023 menunjukkan ada 312.000 remaja usia 15 sampai 25 tahun. Tapi bahkan ada yang lebih dari itu, karena survei range usianya itu dari 15 sampai 64 tahun. Pertanyaannya, di bawah usia itu ada nggak? Ada, kita temukan, bahkan sampai umur 10 tahun. Bahkan ibu-ibu hamil menggunakan. Fokus kepada pertanyaan Ananda tadi, bagaimana menghindari? Ada dua fenomena besar bagaimana seorang remaja menggunakan narkoba. Untuk pertama kali, yang pertama adalah rasa ingin penasaran. Yang kedua adalah ajakan teman sebaya. Dua fenomena terbesar dalam orang pertama kali menggunakan narkoba itu. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, saya sadari betul bahwa remaja adalah kelompok yang selalu ingin mencari sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang sangat positif, karena pencarian terhadap pengetahuan, pencarian terhadap kebenaran itu menjadi satu satu kewajiban atau satu hak setiap orang. Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa jangan mencoba sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita coba. Lalu kemudian saya di satu sisi, saya juga sebagai kepala BNN dan seluruh penegak hukum, kita sadar betul bahwa ketika kita melakukan suatu penyuluhan terhadap satu isu-isu narkoba ini, maka kita tidak boleh lalu seperti mengiklankan, mengkampanyekan, mempublikasikan. Maka ada paradigma yang harus kita gunakan supaya tidak kontraproduktif dengan merubah alat peraga atau kita membuat informasi yang seimbang antara narkoba dan penyebabnya. Itu semua kita sudah pikirkan. Kemudian yang berikut, yang terakhir adalah fenomena yang kedua tadi, yaitu ajakan teman sebaya. Artinya ada ide kejahatan yang tidak pure keluar dari pengguna, tapi ada orang lain yang memberikan ide itu. Maka saya minta saran kepada para remaja, para siswa, para mahasiswa, ciptakan lingkungan permainan yang sehat. Satu, menyatakan tidak terhadap narkoba. Kedua, jika ketahuan bahwa ada teman yang menggunakan narkoba, dia harus diselamatkan, bukan dia disingkirkan dari pergaulan, tapi diselamatkan, dirangkul, dibawa, direhabilitasi. Sekaligus saya pada saat ini juga saya sampaikan bahwa ketika rekan-rekan mengetahui atau adik-adik anak-anak ini mengetahui bahwa ada temannya dalam lingkungan itu, lingkungan kalian yang menggunakan narkoba, lapor. Dan tolong sampaikan, dia tidak dihukum. Dia akan dibawa ke tempat rehabilitasi, direhabilitasi secara gratis. Nah, peran anak-anak remaja di sini. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Silakan, Pak.